Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 yang juga sekaligus pakar hukum tata negara, Mahfud MD menilai pengalihan penyidikan tersangka Febri Adriansyah ke Kejagung mengacaukan hukum acara pidana. Pasalnya, Febri Adriansyah belum pernah diperiksa polisi sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Oleh sebab itu, mekanisme pengalihan penyidikan disebut Mahfud tidak ada dalam hukum acara pidana dan belum pernah terjadi sebelumnya. Mekanisme penyerahan atau pengalihan penyidikan lanjutan ini tidak ada di dalam hukum acara pidana kita dan belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada mekanisme pengalihan atau pemindahan tugas penyidikan dari polisi kepada kejaksaan atau dari kejaksaan ke kepolisian. Tidak ada pengalihan dari penyidik ke penyidik. Memang ada kemungkinan pengambil alihan, tetapi sesuai dengan pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, pengambil alihan ini hanya bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. KPK memang bisa mengambil alih dengan syarat-syarat dan alasan tertentu. Hal senada juga datang dari pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Fajar. Abdul menilai KPK perlu melakukan supervisi terhadap 3 perkara ini agar penegakan hukum dapat berjalan maksimal. Kejagung pun harus bertindak tegas dan independen dalam menangani perkara yang menjerat salah satu mantan pejabat tinggi di lingkungan Kejagung. Kejaksaan ya meskipun menindak temannya sendiri, meskipun menindak aparaturnya sendiri, seharusnya dia menjadi independen dan profesional sebagai penegak hukum. Jadi harus tegas dilakukan penuntutan atau bahkan sekarang penyidikannya juga ya, karena meskipun sudah dilakukan oleh kepolisian tapi belum tuntas ya, dituntaskan penyidikannya sampai kalau menurut saya jangan berhenti pada figur 2 orang ini. Jadi sewaktu-waktu KPK bisa mengambil alih. Ya kalau kalau terlihat umpamanya tidak serius penanganannya, termasuk umpamanya seharusnya menuntut orang yang memerintahkan yang lebih atas tapi tidak dituntut umpamanya. KPK bisa masuk di wilayah itu. Mudah-mudahan KPK berani dan ini dilakukan gitu sehingga korupsi ini menjadi tuntas. Menanggapi supervisi perkara oleh KPK, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut, komunikasi secara lisan telah dilakukan oleh pimpinan KPK dengan Jaksa Agung, serta melibatkan pihak Polda Metro Jaya. Meski demikian, Budi menyatakan KPK belum mengambil keputusan untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut. Secara lisan sudah dilakukan ya oleh pimpinan dan juga di level deputi ya dengan kawan-kawan di Kejaksaan Agung, baik dengan Pak JA ataupun dengan jam di sana gitu ya, termasuk juga dengan jajaran di Polres dan di Polda Metro gitu. Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Saud Situmorang menilai peran KPK sangat diperlukan dalam penanganan perkara ini. Menurut Saud, kehadiran KPK diharapkan mampu mengawasi kasus ini berjalan transparan dan akuntabel. Jadi kita lebih percaya kebenarnya kalau dibawa ke KPK, dan kalaupun enggak, tapi memang harus ada satu tim yang mensupervisi mereka dari hari ke hari, dari day by day, sehingga setiap hari kelihatan ada laporan. Jangan nanti diem, nanti bulan depan tahu-tahu udah disidangkan. Jadi harus ada kemajuannya yang meyakinkan rakyat bahwa sebenarnya masyarakat bisa melihat bahwa kasus yang sangat high profile person dan quote-unquote sangat memalukan sistem hukum kita ini bisa diselesaikan. Walaupun sebenarnya kalau kita tidak galinya terlalu dalam, saya per hari ini mengatakan kita baru menggali 2 cm loh ini. Ini kan soal kepercayaan, Mbak. Kalau memang kita dengan level trust ini bisa kita bangkitkan, kenapa enggak kemudian itu kita serahkan ke KPK atau mereka mengasistensi dengan day by day mereka di situ gitu, atau KPK masuk lagi di tim itu kan soal bagaimana mengembalikan kepercayaan, itu bisa pikir.
Pemirsa, kasus ini tidak hanya menguji penegakan hukum saja, namun juga menjadi ujian besar bagi instansi Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum dan perkara ini. Semua mata tertuju bagaimana penyelesaian perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas, adil, dan transparan. Di tengah menurunnya kepercayaan publik, masyarakat berharap agar penegakan hukum dilakukan tanpa tebang pilih dan dapat mengungkap kasus ini hingga ke akar-akarnya. Laporan Niken Cahyani, Kasemi Arif, Jakarta, Garuda TV.